apa ya, memanfaatkan rekayasa genetik untuk keperluan apa namanya, keperluan bayi ya, supaya bayi itu nggak cacat ya. Nah, CRISPR itu apa sih? Ini anak anak Tekim kayaknya harus mengikuti nih. CRISPR itu salah satu metode untuk rekayasa genetika yang baru aja tahun 2020 ini diganjar dengan Nobel Prize di bidang chemistry, di bidang kimia ya. Jadi rekayasa genetika itu kan masih cukup sulit ya, karena kita nggak bisa secara sembarangan memotong satu DNA. Memang di dalam hayalan kita selama ini itu kan dengan ditemukannya DNA, metode genetik, terus kita bisa merekayasa genetika ya. Rekayasa genetika, terus misalkan kita ingin nih punya anak yang bermata biru, biar bule misalkan, atau rambutnya jadi pirang, atau mungkin cita-cita kalian untuk jadi Superman bisa tergabul dengan adanya rekayasa genetik ya. Nah, Superman, Spiderman misalkan, itu kan sebenarnya di film Spiderman itu kan rekayasa genetis ya. Iya. Nah, tetapi kendalanya itu kita tidak bisa kan, DNA itu kan sangat kecil ya, nggak mudah kita potong di edit secara manual kan, nggak bisa. Nah, jadi ada yang namanya metode untuk menggunting ya, menggunting satu bagian, yaitu namanya CRISPR, ya, satu enzim dari bakteri. Nah, CRISPR namanya, teknologi CRISPR. Nah, ilmuwan dari Cina ini dia memanfaatkan teknologi ini untuk membuat suatu bayi kayak benda aja untuk bayi. Jadi ada konsumen, apa namanya, pasien yang kalau nggak salah ingin punya anak ya, terus supaya kalau nggak salah salah satu orang tuanya itu atau apa ya, yang gimana caranya agar si anak ini lahir dengan selamat, kalau nggak salah seperti itu. Entah orang tuanya itu ada penyakit turunan, entah ada HIV atau apa gitu, saya kurang ini lupa dengan latar belakangnya. Tapi akhirnya si ilmuwan Cina ini baru-baru aja tahun 2018 kalau nggak 2019, dia itu ini merekayasa genetika satu sebelum bayi itu dilahirkan. Ini bayi ya. Saya ingin tanya nih pendapat kalian terkait dengan berita ini. Ada yang bisa komen nih? Siapa nih? Siapa? Oke, bagus. Siapa nih? Rizky, Pak. Oke, Rizky. Gimana komennya Rizky? Oke, siap. Kalau dari saya ya, terkait hal seperti ini itu harus dilihat dari beberapa sudut pandang. Oke. Sudut pandang yang pertama kita lihat dari pandang sains. Dimana proyek seperti ini itu seperti sebuah customing human. Nah, positifnya adalah dimana biar nantinya bahwasannya human ini bisa di-custom bahkan sebelum dia lahir, seperti kebutuhan tuanya. Itu dari sisi positifnya. Negatifnya adalah kalau dari sains, kita nggak tahu bahwasannya apakah rekayasa genetik ini dapat menimbulkan suatu resiko di masa yang akan datang, karena yang kita bicarakan ini terkait DNA. Bahwasannya ketika kita lihat bahwasannya susunan dari DNA-nya manusia yang itu awalnya sudah kompleks lalu direkayasa sedemikian rupa, tentu menurut saya ini menimbulkan suatu impact yang nantinya akan berpengaruh ke fungsi dari baik dari organ maupun dari sistem organ dari manusia. Contoh saja kalau misalnya ada yaitu sebuah kekhawatiran pribadi sih, opini pribadi saya sih, itu kalau dari sudut pandang sains. Lalu kalau misalnya dilihat dari sudut pandang keyakinan, menurut saya customing human ini saya kurang sepakat. Artinya bahwasannya nantinya manusia-manusia yang lahir ini sudah di custom sendiri oleh manusia yang lain. Artinya ini sudah melangkahi hukum alam. Sebetulnya yang ada kaitannya dengan ini sudah banyak. Bahkan untuk melahirkan suatu bayi tanpa alur reproduksi yang semestinya pun ada, seperti bayi tabung gitu. Namun menurut saya hal ini tidak sejalan dengan apa yang saya yakini gitu. Pun dengan
hewan pun sebenarnya juga banyak kan yang sekarang hybrid kayak gitu kan banyak untuk menimbulkan suatu morph yang baru, jenis yang baru kan banyak. Namun saya rasa bahwasanya hewan dan manusia ini udah beda makomnya gitu. Makanya kalau misalnya kita lihat dari sudut pandang ya, beberapa sudut pandang ini melahirkan opini-opini yang tentunya berbeda, Pak. Nah, kalau misalnya nantinya kita bisa custom a human, manusia bisa custom, artinya ini tuh bisa jadi sebuah eksploitasi juga. Bahwasanya manusia-manusia nanti yang dilahirkan sesuai dengan kebutuhan manusia yang lain. Nah, takutnya arahnya itu ke arah sana. Gitu. Jadi pasti sebuah penemuan, apalagi kalau hubungannya dengan substansi kehidupan seperti ini, itu paradoks Pak sifatnya. Ada positif, ada negatif. Itu menurut saya Pak. Terima kasih. Ada ini yang lain nggak? Ada pendapat yang lain. Tapi dengan adanya yang seperti ini kita apa ya? Tidak perlu melahirkan atau bisa menyembuhkan bayi misalkan dengan cacat bawaan, terus kayak misalkan kromosomnya itu apa ya, berlebih atau penyakit-penyakit yang dia itu jenisnya turunan, buta warna, terus botak ya, jadinya kan apa namanya bisa ditanggulangi lebih awal. Ya ada yang mau ini berkomentar. Saya Pak. Oke, Sarifa. Iya, ini juga pernah ini sih Pak, terbaca di artikelnya Halodoc. Jadi kan saya ngecek notifikasinya itu kalau nggak salah itu memang ada positifnya, ada negatifnya. Nah, untuk kekhawatirannya untuk kedepannya itu tadi yang sudah disampaikan oleh Rizky mengenai creating human-nya. Jadi bisa jadi nantinya penelitian ini nantinya akan disalahgunakan untuk menciptakan sebuah manusia nantinya dengan genetika yang nantinya bisa di custom kayak gitu Pak. Tapi juga manfaatnya ternyata ini Pak, kalau tidak salah itu bisa menanggulangi penyakit turunan atau bawaan atau bahkan kejadian-kejadian yang seharusnya bisa dicegah sejak awal kayak gitu Pak. Mungkin itu tujuan utama dari penelitian yang namanya PRISPR ini. Jadi untuk menanggulangi penyakit yang nantinya bisa dicegah di awal. Jikapun nantinya pasti ada resikonya dan itu masih belum terpublikasi secara baik kalau tidak. Mungkin cukup besar Pak. Oke, kalian ada komentar nggak terkait dengan peneliti dari Cina ini? Menurut kalian seperti apa? Tadi kan kita membahas tentang dari segi penelitiannya, tapi dari segi orang yang melakukan ini seperti apa? Misalkan? Izin masuk. Iya. Kalau menurut saya dari segi orangnya ini Pak, beliau juga itu memiliki peranan yang cukup penting Pak, yang dimana kesadaran dan kemampuan pengendalian dirinya ini juga akan sangat berpengaruh kedepannya terhadap kemampuan yang bisa dia lakukan. Ketika peneliti-peneliti ini nanti sudah kestabilan diri yang sudah cukup mumpuni Pak, istilahnya kestabilan menjadi seorang manusia yang baik dan seharusnya ini nanti insya Allah dengan perkembangan semacam ini bisa memberikan manfaat ke depannya. Tapi beda lagi ceritanya kalau peneliti ini tadi punya kepentingan pribadi Pak, yang nantinya akan menimbulkan kekacauan atau keburukan ke depannya itu dari hasil perkembangan ini tadi. Soalnya dari semacam rekayasa genetik seperti ini juga sangat rawan sekali untuk disalahgunakan. Mungkin salah satunya tadi kata Mas Rizky, eksploitasi manusia seperti itu Pak. Namun sebenarnya juga tidak menutup kemungkinan bahwa perkembangan metode-metode semacam ini juga memiliki cukup banyak sekali manfaatnya itu Pak. Jadi peranan peneliti di sini tuh cukup penting menurut saya. Oke, tadi udah ada 3 pendapat ya. Jadi memang ini salah satu teknologi atau ilmu pengetahuan itu seperti pisau yang
tergantung kita mau memanfaatkan buat apa. Bisa berbahaya, bisa bermanfaat, tergantung dari si orang yang menggunakan. Makanya ini ada yang namanya research ethic ya. Nah ternyata pengakuan dari si peneliti ini itu menimbulkan geger ya, nggak cuma di Cina, di Amerika, hampir di seluruh dunia. Karena mereka kayak mempertanyakan pertama dari segi lembaga tempat dia kerja, bagaimana prosedurnya dan sebagainya, sampai kepada apa ya, diulek-ulek ya, apa namanya, diungkap ya. Nah akhirnya si peneliti ini dipenjara karena dia melanggar yang namanya etika dalam satu riset. Nah jadi ganjarannya seperti itu. Nah jadi harus punya etika dalam melakukan riset. Seperti di film-film ya, kita ingin menciptakan ini, menciptakan itu, tetapi ketika tidak ada etika, akhirnya kan contohnya kalau di film ini Spider-Man itu kan jadi yang kadelnya itu kan dia tidak menggunakan etika ya. Terus yang kedua yang di film apa namanya itu, di film yang dari Alien, yang Alien hitam itu loh, yang dia itu ingin mengkombinasikan antara manusia dengan alien itu ya, sehingga apa namanya, Film Huluk, Pak. bukan dulu, satunya ada lagi yang hitam, bentuk hitam, kalau nggak salah yang temennya Spider-Man itu loh, yang dia kalau ada suara ting 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 dia jadi keluar. Venom, Mbak, Venom. Venom. Nah itu di Venom yang terbaru itu kan ada peneliti yang dia ini ya mau mengkombinasikan mulai dari hewan terus dan sebagainya. Terus di film yang semut N ya, itu kan juga dia ingin mengecilkan orang ya, yang peneliti satunya dia akhirnya secara sembarangan ya, pokoknya gimana supaya target alatnya bisa tercapai. Jadi keinginan kita untuk menemukan teknologi, untuk menemukan kebenaran, untuk menemukan apa ya, ilmu yang baru itu tidak berarti kita meninggalkan etika di belakang. Bukan berarti harus semuanya ditinggalkan. Karena apa? Karena ya tadi teknologi ibaratnya pisau, dia bisa bermanfaat, bisa berbahaya, tergantung dari bagaimana si ilmuwan itu menggunakan. Sama seperti nuklir juga ya. Makanya si Einstein itu dia juga dan banyak ilmuwan yang lain dia menggunakan diplomatis ya, jalan politik untuk bagaimana agar si senjata nuklir ini bisa nggak ada senjata nuklir, tapi teknologi nuklir ini dimanfaatkan untuk kebaikan umat manusia. Nah bayangkan kalau misalkan para ilmuwan zaman dulu itu dia tidak apa ya, tidak aware gitu, tidak aware. Pokoknya yang penting bagaimana supaya ilmu ini terus berkembang kayak gitu. Apa ya, tanpa sadar harus mengingatkan bahayanya, tanpa mengikuti apa ya jalan politik, tanpa yang pokoknya intinya ya udah meneliti aja deh, nanti itu urusannya para pejabat atau apa gitu. Nah nggak bisa, karena apa? Karena yang tahu banyak tentang penelitian ya dari penelitinya sendiri, yang tahu tentang teknologi nuklir ya orang-orang yang bergerak di bidang nuklir, yang tahu tentang CRISPR, AI dan teknologi baru ya sekarang lebih ke informasi ya, itu kan lebih berbahaya lagi ya kalau misalkan informasi ya dari ilmu sendiri. Kalau informasi misalkan, nah ini UISI berlangganan di Google gitu ya, hampir semua aktivitas kita melalui Google, melalui Microsoft. Nah bisa jadi mereka nggak hanya keamanan security itu nggak hanya ya kita diketahui alamatnya di mana, nggak hanya kita di mereka nguping pembicaraan, nggak hanya itu. Dulu sempat booming tentang Zoom, keamanan Zoom itu, berpikirnya Zoom nggak aman itu yang nggak masalah, kita ngobrol di Zoom nggak rahasia kok. Itu nggak hanya
itu bisa jadi nomor kartu kredit kalau misalkan kita pakai Zoom-nya itu berbayar, password. Nah, kalau misalkan passwordnya diketahui, orang-orang biasanya pakai password yang hampir sama. Nah, itu bisa dipakai aja akunnya mereka dengan segala apa ya, memakai sesuatu yang ilegal gitu kan. Dan misalnya belanja pakai akunnya ini, yang bayar tagihan kreditnya ya akhirnya kita sendiri. Nah, itu ya salah satu etika ketika kita melakukan riset. Jadi dampaknya itu bisa sangat besar sekali. Nah, ini ada salah satu cerita juga tentang eksperimen sifilis. Ini cukup bisa kalian searching, ceritanya mungkin cukup terkenal. Namanya Tuskegee, apa nih bacanya? Tuskegee sifilis eksperimen. Jadi ini itu di awal-awal penyakit sifilis itu si pasien itu direkrut juga, kan ada pasien ke rumah sakit, mereka mendapat atau relawan atau para dokter itu datang ke kampus, intinya dia melakukan riset tentang sifilis. Nah, diteliti karena riset itu kan nggak bisa ditarget 1 bulan 2 bulan atau selesai ya. Jadi orang ini diikuti ya, di record perkembangannya, baik penyakitnya seperti apa, jadi bisa dilihat pengaruhnya ke depan itu seperti apa. Nah, tanpa ada concern ya, persetujuan. Nah, setelah beberapa tahun riset ini itu ternyata sifilis itu ada obatnya untuk menyembuhkan penyakitnya. Tetapi, nah, karena ada konflik ya, ada faktor kepentingan dari riset itu, si pasien ini dia tidak diberitahu, tidak ditreatment atau tidak diberitahu kalau misalkan penyakit sifilis itu udah ada obatnya. Jadi dia dibiarkan aja. Demi apa? Demi risetnya itu bisa berjalan. Jadi nanti kalau misalnya orang ini penyakit sifilis, kalau misalnya udah disembuh, kan dia udah keluar dari jumlah sampelnya kan. Nah, hanya untuk sampel itu orang itu dibiarkan untuk sakit. Nah, ini penelitian ini beberapa puluh tahun yang lalu ya. Nah, jadi ketika melakukan riset, terutama untuk yang sampel makhluk hidup ya, itu harus ada prosedur agar sesuai dengan etika kita, etika penelitian kita. Pun kalau misalkan di Tekim UISI, Tekim UISI ini masih risetnya masih anorganik ya, masih benda-benda yang tidak hidup ya. Ibaratnya saya bisa bilang ini masih riset kimia yang mungkin anorganik dan konvensional. Kalau misalnya kita lihat di website kayak MIT, terus Harvard, Stanford, misalkan di teknik kimianya itu udah kayak risetnya itu tentang artificial intelligence, machine learning, terus enzim, terus apalagi itu genetic engineering, udah sampai di situ. Ada juga riset konvensional, tapi dia itu sebagai basic risetnya ya. Nah, ketika kita melakukan riset itu, baik yang secara konvensional, atau kalau yang dengan makhluk hidup udah harus ada approval dulu. Nah, kalau yang konvensional ini itu ketika kita mau melaporkan, kita harus menyertakan misalkan bahan-bahan yang berbahaya, bahan-bahan yang mudah meledak, bahan-bahan yang beracun, sehingga orang yang membaca itu bisa tahu. Nah, itu jadi itu ya demi kemanusiaan. Nah, faktor kemanusiaan.